Saya sudah menyiapkan materi terusannya yang lalu. Ternyata plan saya agak bunyi, saya nggak bisa bunyi, nggak bisa. Jadi saya bawa yang ada ini dulu pernah saya sampaikan di waktu takziah di tempatnya Pak Ketua Ranting nomor 8 saya pernah saya sampaikan. Jadi nggak apa ini kan. Tapi saya yang mau saya pentingkan sekarang, saya menyampaikan informasi saja. Satu, kita besok insya Allah akan masuk bulan Dzulhijjah. Pemerintah sorenya atau besok sore akan rukyah. Nah, mudah-mudahan nanti silakannya sama. Dan kita jadi jangan tidak begini tapi masih hidup. Tapi bapak-bapak nggak usah bingung. Untuk bisa menyelesaikan itu menyesal kita saja itu harus memerlukan 80 tahun. Jadi Muhammad dia itu menentukan kiblat dari zamannya Muhammad yang jadi dia yang berjalan dan menjadi sponsor. Sampai di Jogja pun sampai itu menjadi pikir karena citrakan berubah kiblat. Dan itu hubungannya dari lama menjadi orang-orang pada sekitar diskusi saja. Tapi itu saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan ternyata perlu waktu 80 tahun, hampir 90 tahun. Nah, sekarang nggak ada masjid yang tidak dirubah kiblatnya. Makanya ada masjid yang tadinya sudah berdiri semuanya baik kau itu kami itu memerlukan waktu panjang 89 tahun. Bayangkan saja. Ilmu itu diubah dari sehingga sama dengan ini ilmu hisab dan ruqyah itu adalah perpanjang dari sederhana yang seperti kita bayangkan. Terus yang kedua, setelah kita masuk bulan Dzulhijjah ini itu apa? Kalau bisa kita memperbanyak saum. Boleh saum terus-terusan selama 9 hari. Boleh celong-celong aja. Celong-celong itu di dalam pasar itu tapi yang jangan ditinggal, kalau ini tidak wajib. Jangan ditinggal itu yaitu saum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah itu insya Allah nanti bertepatan dengan tanggal 26. Tapi kembali lagi 26 Mei, tapi itu tergantung pemerintah menentukan ruqyah apa sidang Islam. Nah, kalau nggak salah, kalau sekarang ruqyah mungkin gagal. Karena seluruh Indonesia adalah awan. Di rumah itu udah gede, di sini nggak ada apa-apa. Tadi siang waktu udah gede di rumah orang. Jadi mansona yauma Arafah yukafir sanata lima dia akan masuk akhirat. Jadi pada siapa yang saum pada hari Arafah di tanggal 9 kita maka akan diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Insyaallah. Jadi kalau kita jangan sampai belajar. Jangan sampai tidak hilang. Nah, terus kita di banyak semua juga menganalisis. Saya ingin menganjurkan ini. Jadi kadang dalam kita ini zikir itu bisa diterjemahkan zikir hati, zikir macam-macam, zikir perbuatan dan sebagainya. Tapi ada zikir yang ditekankan. Jadi umpamanya baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang pakai yuki wal yumin, ada yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal sehari itu 100 kali. Minimal.
istighfar minimal 100 kali. Kalau tadinya kita istighfarnya habis sholat. Sekarang semacam itu menurut subuh, menurut apa? Asy'allah dan Asy'allah wa atubu ilaihi. Itu istighfar. Terus yang ketiga sholat. Sholat itu biasa minimal juga 100 kali tadi. Syukur 100 kali pagi, 100 kali istighfar. Kita coba di saudara-saudara kita haji, jaminannya surga. Coba kita berusaha juga di tanah ini yang tidak bisa berhaji, berusaha untuk mendapatkan jaminan surga yang sama walaupun kita tidak haji. Makanya ada amalan yang nilainya, yang pahalanya sama dengan ibadah haji. Itu pernah saya sampaikan. Yang pertama apa? Nilai apa? Ibadah yang bernilai ibadah haji yang pertama apa? Yang pertama adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Agak ribet itu, karena mempertahankan 5 waktu di masjid itu karena tapi saya punya kawan berbahasa dengan Jawa, namanya kajian, kamu dulu kasih kamunya itu yang panjang 84 tahun. Dia bisa naik bis waktu salat itu turun dari bis dari masjid. Dulu rumahnya dulu di Pasir di jantung sana, kerjanya di rumah sakit Islam. Itu sampai hampir masjid di pinggir jalan itu hampir pernah kesinggahan dia semua. Karena setiap dia dengerin azan langsung turun dari masjid bersama-sama. Yang mau saya sampaikan itu dunia apa? Saya yakin beliau di Pusat ini. Tapi dunia yang saya katakan dikasih usia panjang belum pernah sakit. Kan sekarang belum pernah jalan. Sebabnya kalau ajaran agama itu kita akui dunia itu sangat luar biasa. Terus yang nilai pada haji yang kedua di waktu itu kan sudah saya sampaikan semua, materi itu sudah saya sampaikan yang lalu saja, yaitu taklim di masjid. Kita ini insya Allah nilainya sampai menunaikan ibadah haji. Yang menarik taklimnya itu di masjid, tidak taklim di tempat yang lain. Barang siapa yang datang ke masjid dalam rangka taklim menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, nilainya sama dengan ibadah. Insya Allah. Terus yang ketiga yaitu salat bukan awal yang dimulai dari salat subuh berjamaah di masjid. Itu juga nilainya sama dengan ibadah. Kalau itu lagi sama nilainya sama dengan haji dan sempurna. Habisnya sesuai Bapak sampaikan, man sholat fajr fi jamaatin. Barang siapa sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yad'u wa ta'ala ala qasas, kemudian tetap duduk di masjid itu zikir sampai dengan matahari naik. Tsumma sholat pagi, kemudian sholat 2 rakaat. Karena ta'ajil itu jadi ma'ruf pertama masuk. Maka dia akan mendapatkan pahala senilai ibadah haji dan umroh sempurna. Yang mau saya garis bawahi sempurna ini, Pak. Orang yang haji saja belum tentu sempurna. Ya, kita hanya dituntut untuk sholat subuh. Ya. Saya belum berusaha untuk setiap subuh. Dan saya tidak akan punya cita-cita setiap subuh. Tapi minimal dalam 1 hari minggu, jangan 1 bukan, jangan 1 3.
minimal 2 kali, syukur 3 kali. Karena kalau umpamanya itu juga kita penuhi setiap kali, nanti disayangnya seolah-olah kita mewajibkan. Jadi kalau contoh Rasulnya juga enggak menentukan setiap pagi, itu tidak dosa. Jadi pokoknya, nah yang menarik ini begini Pak, yang menarik ini, cuma apa? Cuma kalau ada yang berubah kata muslim itu ada yang terjemahkan di habis salat subuh salam ya duduknya di situ aja, tapi tidak. Ada yang tertentu. Tapi ada yang memahami selama masih di masjid itu, sehingga boleh tahlil, boleh membaca Al-Quran, ya. Nah, tinggal nanti Bapak ketemu guru yang mana. Karena kan agama yang memahami nas itu satu, ada yang memahami nas itu luas. Jadi tinggal tergantung mana Bapak. Karena saya kalau mau arahkan ini, kalau ketemu yang satu kita nanti akhirnya hanya jawab. Terus dalam 9 hari ini sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah dari Arafah itu, setelah kita banyak istighfar, terutama istighfar untuk diri kita dan kedua orang. Saya biasakan minimal ini setiap menjelang pagi ada sholat tahajud itu menjelang subuh, istighfar yang utama ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, itu 100 kali dan dia soal. Terus yang kedua rabbi firli wal walidayya, itu Quran, rabbi firli wal walidayya. Terus yang ketiga yaitu astagfirullah wa atubu ilaih, 100 kali. Jadi banyak. Kalau mau istighfar yang panjang, astagfirullah siapa saja yang menjelang subuh mengucapkan kalimat astagfirullah di hari 3 kali kalimat itu, maka diampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak 1000 lautan pasti. Masyaallah, biasa. Dibiasakan. Nah, kalau Bapak yang saya hormati, nah sekarang ini kaitannya dengan masjid kita dan kaitan mau yang ini ya. Nanti kalau ini sempat dibaca kalau enggak. Nah, yang kedua di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah merumuskan bahwa mulai tahun ini itu sudah disarankan bagi siapa yang melaksanakan ibadah haji dengan haji tamattu, maka bayar jamnya boleh di tanah air. Nah, jadi maksud saya kita masjid kita ini nanti akan bisa bekerjasama dengan Lazismo mana saja menampung daging atau menampung jam itu dipotong ya Pak. Koordinasi dengan Lazismo karena badannya ke Lazismo, Lazismo nanti yang apa? Yang menyalurkan tolong di kambing. Tapi yang mau saya sampaikan kepada kita semuanya, Bapak-bapak itu, jadi kalau jamaah haji Indonesia itu sekitar 220.000, setiap tahun kita harus menyiapkan kambing sebanyak itu sebelum. Kalau katakanlah anggota Muhammadiyah di Jakarta ini anggap aja pokoknya 10.000 sampai dengan 15.000, berarti setiap tahun kita harus menyiapkan jadi ini kalau dicermati dari sekarang, karena baik itu fatwa majelis ulama maupun belum semuanya seragam, jadi Muhammadiyah sudah menerima. Nah, kecuali alasan
hadis yang seterusnya kita diskusi itu yang paling pokok itu kenapa? Karena dam yang ada di tanah suci itu banyak tidak bermanfaat. Bayangin saja Pak, kalau orang 2 juta terus yang dam katakanlah 1 juta 800 saja juga belum bisa bayarkan. Jadi terus daging segitu mau dibawa kemana? Mau warna penduduknya hanya berapa? Jadi, dan akhirnya dari Arab Saudi itu dikirim ke mana-mana itu juga dampaknya ada yang berhasil baik, ada yang kurang baik karena tidak semuanya pengiriman berjalan dengan baik. Bahkan yang dikirim di Indonesia sampai sekarang masyarakat itu bahkan tidak apa, sudah 2 tahun. Karena ternyata akhirnya dikirim itu secara dokumen tidak memenuhi syarat. Jadi akhirnya terbengkalai kayak gini. Jadi daripada perusahaan yang itu makanya yang apa? Jadi kalau mau jamaah kita dan sini ada berapa haji, jamnya diminta kalau tidak diisi saja kira begitu. Dan jam itu motongnya harus dari tas. Pas selesai ibadah haji, kita ngomong tentang itu. Nah, itu sah. Tapi bapak-bapak yang saya hormati, jangan praktek maunya saya sendiri sampai dengan detik ini hati saya belum bisa menerima. Karena ya saya tidak haji berkali-kali dan saya setiap mengingat biar jam itu wajib dan cuci karena hajinya di sana ya jamnya harus di sana juga sekali. Tapi sekarang ulama-ulama mendiskusikan itu. Saya sendiri masih rasanya tapi karena mikirnya kalau saya sudah nggak akan kenal, saya mikir udah gaji lagi. Jalan saja takdir dan itu tapi ibadah haji biar terus semuanya itu bukan kalimatnya bukan rekayasa ya, tapi perubahan sapi itu ada terus. Jadi mana ini ibadah haji kita ini dari Mekah ke Mina baru ke Arafah, namanya tanazul. Jadi dari Mekah berangkat dulu ke Mina semalam, paginya berangkat ke Arafah. Itu haji-hajinya Rasul. Kalau mau nampak jelas hajinya Rasul. Sampai sekarang yang masih istiqomah seperti itu Abi atau saudara-saudara berbentes. Sebagian dari dia juga masing-masing mayoritas masih seperti itu. Tapi itu nggak bisa semuanya merasakan, maka kepada Indonesia secara umum tidak melakukan seperti itu. Tapi dari Mekah langsung ke Arafah, jadi tidak bermalam di Mina. Langsung Arafah. Itu benar kasusnya pada tahun 90-an itu pernah terjadi kendaraan macet total dan akhirnya banyak orang yang tidak bisa hukum, tidak bisa masuk ke Arafah di sementara haji puncaknya hukum. Bahkan travel dari yang berlimpahan dan paling masuk itu jamaahnya haji juga bisa kan. Tapi sebenarnya sorenya nyambung semua sudah karena tidak habis asal merasa hukumnya kurang afdal karena hukum itu afdalnya haji itu satu. Jadi biar yang ini nggak ngikutin apa jelasnya Rasul didiskusikan. Terus yang kedua mikot itu yang masih sakot itu beda. Kalau mikotnya dari Madinah bin Ali selesai. Tapi yang langsung ada yang mikotnya di pesawat, ada yang mikotnya di dan itu semuanya belum. Jadi mana ini orang yang mengumumkan
nanti 5 menit lagi akan sampai di mikot. Semenit lagi sampai di mikot. Ayo kita baca, ayo kita rapatkannya. Labbaik itu pesawat udah sampai di mana? Baru ngomong labbaik saja, belum labbaik Allahumma. Karena garis mikot itu akhirnya kita di sini kayak tinggi itu. Jadi tempat mikot itu kan masjid. Dan tempatnya itu hanya nggak apa kayak kayu tinggi. Nah, bayangkan saja pesawat dari tempatnya itu 700 kilo. Baru labbaik itu kayu tingginya udah tinggal udah sampai Senen. Udah itu ya. Makanya mikot itu jadi. Terus ada yang ketiga, mikotnya juga mantapnya dijeda, itu juga nagam dan aman. Kan akhirnya kan suruh di tempat mikot, di Dzulaifa, di Tanzil, di apa atau yang sejajar dengan itu. Ya, tapi perkembangan haji terus. Yang sekarang ini lagi yang menarik apa? Haji kita ini yang bermalam di Musdalifah ditiadakan. Bahkan itu termasuk haji wajib haji. Kenapa? Karena kalau orang 2 juta semuanya diatur ke situ disuruh bermalam di situ, tempat itu tidak mungkin. Akhirnya sekarang apa? Sekarang hanya semuanya mobil dilewatkan di situ, tetapi nggak boleh berhenti. Kalau zaman dulu kita itu harus turun, bahkan suruh tidur. Kalau ngerasain banget suruh tidur karena bermalam di Musdalifah, bagaimana? Baru di banyak sekali rekayasa. Nah, situ bapak nanti yang menarik apa? Maunya sa'i yang sakral masjid yang di Masjidil Haram. Itu dulu kita ini sebelum mulai sa'i berdiri dulu di sofa, menghadap kiblat, angkat tangan. Terus akhirnya inna sofa wal marwah min sa'i dan seterusnya. Baru turun kalau kami di YouTube pikir berkamanta, pikir berkam, waktu berkata dan seterusnya. Terus nanti sampai di sofa atau di marwah kita berhenti lagi menghadap kiblat akhir. Saya waktu tahun 2019 terakhir ternyata sekarang itu nggak boleh diusir. Jadi kalau kita ini sampai di situ langsung yang suruh balik aja kita coba ini muter gitu. Jadi antara sofa dan marwahnya sendiri itu hanya muter di jalur. Yang penting kita sampai jadi sofa, yang penting sudah sampai di marwah. Kalau kita dulu kan berhenti dulu bersolawat itu. Jadi kan kalau dulu kita bisa tawaf itu bisa dibikin Ka'bah dulu. Sekarang Ka'bah itu apa sama dewa malah dibatasi. Jadi semuanya rekayasanya. Jadi masya Allah itu maksud saya kalau tadi itu apa kaitannya dengan gam itu dan sebagainya itu adalah hakikat karena di sana sendiri dalam ibadahnya itu banyak sekali lah sudah di coba Bapak bisa bayangkan tahun 2030 itu pemerintah Saudi kelihatannya juga mengantisipasi kaitannya dengan minyaknya sudah cadangannya dan mulai tipis dan yang akan dibesarkan ibadah haji. Jadi nanti ibadah haji itu kemungkinannya bisa sampai 4 sampai 5 juta. Bahkan Arafah ya segitu aja, nggak bisa berubah, nggak bisa dilebarkan itu Arafah itu. Waktu itu batas yang membatasi nanti itu malaikat yang garis itu malaikat. Rasul ditunjukkan batas, nggak bisa
agar sempurna pokoknya. Terus gimana caranya? Wah, nanti akan dibikin hotel yang tingginya bisa sampai 20 lantai, 30 lantai itu, sehingga hanya satu hotel bisa sudah 4 juta. Kira-kira begitu. Kalau sekarang kan hanya satu tenda dimakan orang 9 atau 10, di kepala, di kaki yang di Mina. Nah, sekarang ini kabarnya ada beberapa tidak akan bermalam di Mina lagi. Jadi lempar jumlah itu kembali ke hotel. Jadi masya Allah, berapa kali saya belum tahu. Rasanya kayak kalau kita dulu bisa sempurna, kalau sekarang bisa apa? Bisa kalau lihatnya itu. Gitu, kalau bapak yang termati itu gambaran-gambaran besok. Nah, kaitannya dengan tapi wali-wali kita yang paling pokok, satu tanggal 9 kita Shaul Arafah. Ada kalimat tarwiyah. Jadi sebetulnya haji itu dikira hanya tarwiyah, terus tarwiyah, terus tanggal 9 apa tadi? Ya? Yaumul Arafah. Bukan. Jadi apa? Ya, Arafah. Shaul Arafah itu yang pertama tarwiyah, yang kedua wukuf di Arafah, yang ke-10 yaitu tanggal 10 yaitu Yaumun Nahar. Idul Adha itu Yaumun Nahar, jadi menumpahkan terus akhirnya tasbih. Kayaknya sebenarnya haji itu semuanya dengan 5 hari, tapi bulannya haji 3 bulan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu puasanya Allah. Coba kalau haji itu ada 5 hari, kira-kira bisa enggak? Jadi makanya haji itu umroh dulu baru haji, atau haji dulu baru umroh, atau haji sama umroh bareng. Jadi bisa mau ngambil yang mana. Hanya kalau haji dulu baru umroh itu susah. Bayangin aja pakai pakaian ihram ya sebulan berapa? Nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai apa, udah dari mana-mana. Itu syariat. Oke, bapak-bapak yang hormati, materi ini sebenarnya saya mempunyai kepentingan ini. Mungkin di bapak yang pengalaman dari sana, di lingkungan saya itu seperti kayak tadi, ada yang meninggal itu usianya sudah 91 tahun. Tapi yang bikin saya kaget, anaknya 4 sudah dulu. Maksud saya itu ternyata harusnya dengan kata kalimatnya harusnya meninggal itu yang berdua kereta di. Tapi ternyata dalam praktek masyarakat kan ada seperti itu yang harus kita waspadai untuk kita. Terus yang kedua yang saya sampaikan saat ini ngaji bagus sekali, narasumbernya seperti dia, yaitu hari pokok. Nah, kalau bapak sudah mulai pensiun saat ini, itu yang harus dikendalikan emosi, jangan gampang emosi. Tapi jaga cukup banyak kreativitas, jangan berhenti. Karena kalau dari umurnya 60 dan mulai atas, itu otak sendiri seperti kalau masuk nomor dan tahu nomor. Yusuf. Ya, Yusuf. Kecil. Jadi yang tadinya gede mulai kecil. Nah, itu makanya dengan seperti itu ingatan mulai berkurang. Pokoknya semua jadi semuanya. Tapi yang paling bagus, jangan berhenti bergerak.
Jangan malas tidur menurut kira-kira begitu. Itu ternyata tidur dulu itu bisa mematikan sel yang sel itu sendiri sebenarnya banyak yang mati, tapi banyak digantikan itu tergantung ya kan kita. Jadi yang menarik apa? Yang menarik itu pikir menghafal dan seterusnya itu bisa bisa menstabilkan yang tadinya cengker bisa bertahan. Kalau bahasanya itulah makanya orang yang menghafal Al-Quran, orang yang ahli pikir sampai dengan tua gak tidur. Orang yang ahli tahajud jangan tidur. Saya katakan ternyata sujud itu justru yaitu yang bikin otak ini sama sini sejajar. Nafasnya dan kalau kita ini mau menyelamatkan penelitian begitu jalan dari dokter Islam luar. Dokter itu, tapi akhirnya dengan seperti itu dia masuk itu masuk seperti umpamanya tadi hal makan itu halal sama pagi halal itu kaitannya dengan zatnya, halal itu kaitannya dengan mendapatkannya, tetapi kalau kaitannya dengan tadi kaitannya dengan zat. Yang kenapa babi itu hai tapi tidak lama tapi yang menarik ada yang baik umpamanya kita mendapatkan tapi hasil itu muncul menjadi enggak dapat justru kita ternyata panjang. Jadi kemampuan berpikir, kemampuan menghafal ayat-ayat Al-Quran itu bisa menjaga lingkupnya. Jadi yang jelas itu dok saya akan nyari kunci, bahkan kunci itu sampai ke teman ternyata belajar awalnya sama. Terus itu kaitannya itu bagaimana saya harus mengatasi kalimat kalau usianya sudah 70 sudah tidak bisa diatasi, tapi yang bisa menstabilkan tadi dengan amalan kita yang jangan lupa. Karena apa? Karena kalimat lingkup kecil itu sudah tidak bisa dikembangkan lagi, tapi yang bisa hanya dipertahankan. Kalau kegiatan itu akan kalimatnya mulai daging dalam riset kan kira-kira sehat terus kira-kira begitu, tapi kan tetap berubah gitu. Ini kaitannya dengan pikir. Terus yang menarik itu kalau bisa apa-apa jangan dipikirin sampai lupa. Kita ini kan kadang apa saja dipikir sampai dalam rumah tangga masalah mikirnya jauh. Jadi kita ini ada contoh ini misalnya contoh saya itu punya anak dua, ngerti anak dua itu ketemu jodoh yang jadi caranya coba kalau tanya itu bersyukur atau ternyata semua kita mau
suku ngadepi harus nikahkan anak dua dalam waktu pendek itu juga ibu yang akhirnya mantu dua-duanya nggak mudah-mudah karena nggak ingin punya utang. Musuh itu kalau nanti utang bapak dorong kalau saudara kamu udah dibalik dia kembalinya kapan ya nanti kan jangan balik gitu jadi yang paling baik ini insya Allah yang terbaik untuk Allah kita ya. Jadi larinya yang sana. Kalau Bapak itu tahun juga yang terakhir. Yang pertama doa Rasulullah di kalimatnya saya tidak berdoa tapi berdoakan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fatir samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hikmi bisyarikin. Biasanya selama ini kan Rofi al-Sini gitu. Tapi ini malah Fatir samawati wal ardh. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslimah wa alhiqni bisyarikin, bapakkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Nah, bisa kita ini makanya dalam berinteraksi itu nyata temannya di tetangga saya, di lingkungan masyarakat itu paling kedua atau kedua atau juga jelek jadi ayo kita Fatir samawati wal ardh Fatir samawati wal ardh Fatir samawati wal ardh Fatir samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman tawaffani musliman wa alhiqni bisyarikin. Saya ingin menunjukkan kepada kita semua kalau doa yang ada dalam Al-Quran itu doa yang ada dalam Al-Quran itu kalau bisa itu dipenuhi dia di coba Bapak bisa bayangkan doanya Nabi Yunus itu ingat gak doanya Nabi Yunus apa? La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bapak merasakan itu kurang bukan? Seolah-olah itu kayak bukan dua tapi pikiran. Tapi itu bisa menyelamatkan bencana musibah yang mesti mati. Bayangkan Nabi Allah Yunus dalam roh ikan bisa dapat dalam laut karena apa? La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Selama dalam perut berbulan-bulan itu aja bicara. Makanya maksud saya jangan memahami ayat ini seolah-olah bukan. Jadi kalau insya Allah kalau Bapak akan nanti satu kemungkinan yang baik-baik tapi kapan meninggal insya Allah husnul khotimah. Fatir samawati wal ardh Fatir samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. wa alhiqni bis-shalihin Fatir samawati wal
والحق anta waliyyi fid dunya wal akhirah أنت ولي في الدنيا والآخرة tawaffani musliman توفني مسلما wa alhiqni bis sholihin. وألحقني بالصالحين. Ini saya biasakan kalau saya mau tidur. Jadi saya kalau mau tidur itu pertama saya berusaha untuk membaca al-Fatihah karena hadisnya di siapa yang mau tidur membaca itu kita akan dibebaskan dan selamatkan dari azab kubur. Terus yang kedua membaca ayat kursi. Terus yang ketiga baca Allahu Alladzi la ilaha illa huwa alimul. Tiga ayat terakhir berasal Al-Fatihah. Siapa yang mau tidur membaca itu, insya Allah dijamin surga. Jadi biasa. Terus yang terakhir Astagfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Insya Allah dosanya diampuni walaupun dosanya sebanyak pasir. Nah, terus doa penolaknya apa? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabi wa min syarri ibadi. Gimana? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ibadi. Amayadis saya ini kelas saya apa banget tadi bapak aja karena setiap malam saya insya Allah mesti. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim. Aku Bismillahirrahmanirrahim. Mati min ghadabi wa iqabi wa min syarri ibadi wa min hamazati sayyi'ati ayyakul. Jadi itu insya Allah bermentan setan. Ya. Nah, terus yang dua terakhir ini Robbi hadhi wa afiqni sholihin baca hadhi sana sidqi wa afiq. Nah, yang mau saya sampaikan, kalau bapak menurut bapakku sebenarnya Nabi itu kalimatnya kalau dipakai gradasi itu mulia Ibrahim atau mulia Rasulullah Muhammad. Coba kira-kira kalau bapak mulia apa? Sama-sama mulia, Pak. Ya? Sama-sama mulia dua-duanya, Pak. Ya sangat mulia saya bilang. Kalau sama-sama kan seolah-olah sama ini. Maksud saya itu tinggian mana kira-kira bisa timbang? Ya? Sama, Pak. Ya saya tahu. Tapi kalau yang berbeda tidak sama, Pak. Kalau Ibrahim masanya terbatas. Kalau Rasulullah kan sampai bilang. Tapi ya kalau saya sampaikan saya tadi bayangkan syariatnya Rasulullah itu Muhammad itu selalu mengacu kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan, keselamatan kepada hamba Rasulullah sebagaimana Engkau memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad sendiri doanya itu masih disuruh. Nah, letaknya apa dari sini semuanya? Jadi Nabi Ibrahim itu bapak seluruh nabi. Rasulullah tidak, setelahnya tidak ada nabi. Punya anak dua-duanya nabi. Nabi Ibrahim itu. Yang satu Ismail akhirnya nanti menurunkan Rasulullah terakhir. Nah, Iska akhirnya menurunkan Isa yang terakhir. Gitu. Jadi makanya kama sholaita ala Ibrahim. Ini satu. Nah, tapi yang kedua lagi setelahnya dua-duanya Rasulullah tidak diberikan anak laki sampai
Tapi anaknya Nabi Ibrahim, anak lakinya semuanya menjadi pemimpin umat. Makanya kalau kita kalimatnya Tuhan Rasul juga, semuanya urusan Nabi Muhammad itu sebenarnya itu tidak pas. Karena Rasulullah tidak meninggalkan anak laki sampai nikah. Karena keturunan kalau Prophet Islam itu kan nasabnya laki bukan nasab laki. Jadi kesana. Oke, dan syariatnya Nabi Ibrahim banyak sekali dalam Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad itu disebut dalam Al-Quran yang pakai 5 kali. Itu yang saya 5 kali. Ya, semua kali. Kalau Nabi Ibrahim kan benar-benar Ibrahim tapi semacam. Jadi banyak sekali Nabi Ibrahim berulang-ulang. Dan doa banyak yang diberikan dalam Al-Quran banyak sekali. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Doa-doanya katanya yang pendek atau menjadi apa? Terus kalau misalnya Bapak katakan sendiri Bapak, ingatnya gini Pak. Kalau ini saya sampaikan kepada orang, terus itu dia mengamalkan, Bapak dapat pahala seperti orang mengamalkan itu. Salah satunya kenapa saya selalu bikin ini gitu. Ini saya sering pernah buat maki-maki kalau dia banyak gitu. Bahkan saya sebenarnya itu nggak begitu. Kayaknya biar yang saya sampaikan itu nyata walaupun berat sedikit minimal doanya bisa dipakai. Kalau buat materi seperti ini harus diketahui orang. Jadi, saya sekarang berusaha coba itu nggak lebih dari 4 jam. Kenapa? Karena kalau lama banyak kan tidur. Kenapa? Supaya baca satu ayat, baca satu hadis, terus diterjemahkan, dia kok dipakai juga. Kan kemarin khutbah malahnya 12 menit daripada nanti dulu lakukan koma. Coba yang cerita kan tidak bisa dulu. Jadi kalau umpamanya saya mau belajar sepertinya ya biar nyantai atau belajar. Terus Bapak bisa nyampaikan ke dia kurang punya